itu gue ngeliat ada sosok yang dia tuh rambutnya panjang ya sampai segini, sampai sepinggang. Itu tuh dia lebih ke melayang gitu, melayang, dan bajunya tuh besar gitu. Cewek, tapi nggak begitu jelas. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Penasaran? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya dan asalnya di mana? Oke, gue Dila dari Bekasi. Oke, boleh bocorin sedikit nggak nih ceritanya tentang apa sih yang mau lo ceritain di sini? Sebenarnya untuk ceritanya lebih ke pengalaman horor kecil-kecilan aja sih ya, karena emang nggak tahu kenapa itu ada sensitif di diri sendiri, bisa ngerasain hal-hal yang seperti itu lah. Oke, tahan dulu ceritanya ya. Nah, penasaran kan ceritanya kayak gimana? Tonton video ini terus sampai habis. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Jadi gue pengen cerita tentang pengalaman yang pertama kali gimana dan kenapa gue bisa ngerasain sepeka itu gitu kan. Awalnya itu sekitar gue umur 7 atau 8 tahun lah ya, itu sekitar umur mohon maaf, jadi kayak kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Itu kan? Kalau masih inget tahun-tahun berapa tuh? Udah lupa ya, udah agak lama juga sih. Jadi tuh di situ awalnya gue itu kan lagi keluar nih sama nyokap bokap gue. Itu diajak untuk belanja nih ke warung kelontong itulah yang masih buka jam-jam 10 ke atas gitu ya. Nah posisinya rumah gue ini emang saat itu masih tinggal di kampung gitu kan. Jadi masih yang rumah berhadap-hadapan, terus di seberangnya itu cuman kayak gang aja gitu loh. Jadi kita cuman beda berapa meter doang gitu loh space-nya. Nah kebetulan rumah gue itu paling pojok, dekat kebun rambutan. Oh, ada kebun. Itu di posisinya di belakang apa di samping? Di samping. Oh, di samping. Jadi otomatis kalau misalkan gue mau masuk rumah, gue harus lewatin gang dari awal kan, karena rumah gue di ujung kan. Pojok banget ya. Gue jalan lah. Itu gue ngeliat ada sosok yang dia tuh rambutnya panjang ya sampai segini, sampai sepinggang. Itu tuh dia lebih ke melayang gitu, melayang, dan bajunya tuh besar gitu. Cewek, tapi nggak begitu jelas mukanya gitu. Mukanya nggak kayak ngeblur gitu? Ngeblur gitu, karena posisinya emang rada-rada ngantuk ya, jam 10 ke atas itu kan, habis dari warung itu. Terus ya udah, mungkin gue mikirnya, itu halusinasi gue aja gitu. Setelah gue udah ngalamin itu, beberapa hari kemudian nih, jadi itu gue paling inget banget, malam Selasa, Kliwon, gue sampai merhatiin kalendernya saking gue trauma itu. Jadi gue mau buang air kecil nih, pas kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu gue tuh emang sudah wajib pisah kamar ya sama orang tua gitu kan. Udah dipisahin di kamar gue ke kamar mandi sendiri, gak minta anterin, gak ada pikiran apa-apa gitu kan. Dan gue udah lupa sama kejadian yang waktu itu gue ngeliat si yang terbang itu. Gue lagi di kamar mandi, tiba-tiba ada suara. Suara itu bener-bener jelas kayak gitu. Nah itu suaranya itu jelas banget tuh. Deket kan. Terus kayak berasa banget nih kalau dia tuh deket gue gitu. Gue sampai merinding banget. Oh oke nih, berarti emang bener nih apa yang waktu itu gue lihat relate sama suara yang gue dengar. Sorry, gue potong dulu. Dari yang kejadian pertama lu lihat sampai kamar mandi ini jedanya berapa lama? Apa bentar doang? Nah itu itu kan sekitar kelas 2 atau kelas 3-an tadi. Terus kelas 4 gue ngalamin lagi yang di kamar mandi. Setahun ya? Iya, setahunan lah. Jadi gue sempat tenang tuh ya, nggak ngalamin hal-hal aneh. Tapi pas kelas 4 itu benar-benar gue dengar suara itu gitu kan. Oh oke nih, berarti emang kemungkinan ada hal-hal yang membuat gue peka gitu. Atau emang gue mempunyai kemampuan yang nggak tahu juga sih spesial atau enggak gitu. Setelah dari situ
ada kejadian, jadi di kebun rambutan itu tuh ada tukang yang emang lagi bangun kayak entah warung kelontong atau apa gitu kan di kebun rambutan itu pas banget hari Jumat dan itu sebelum zuhur ya. Jadi karena itu dia belum sholat Jumat, otomatis kan tapi masjid itu udah berkumandang kayak baca-baca Quran gitulah ya. Nah di situ ada tukang si A nih, misalnya si A ini bilang ke si B, gue mau ngambil rambutan dulu gitu. Ini berapa orang nih? Ada 2 orangan di situ. 2 orang. Yang sisanya itu sebenarnya udah pada istirahat. Mereka memang dikasih waktu istirahat karena buat sholat Jumat kan. Terus abis itu kata si A, gue mau ngambil rambutan nih. Tapi memang itu pohonnya itu sekitar 4-5 meter tingginya. Lumayan banget kan. Nah si B bilang, mending nanti aja gitu. Nanti aja lu naiknya gitu. Lebih baik setelah sholat Jumat selesai gitu. Tapi dia nggak mau, nggak didengerin ya sama dia. Naiklah dia ke pohon itu, nggak lama nih. Itu kan emang posisinya karena rumah gue berhadapan dan posisinya rumah gue itu juga ada terasnya kan. Gue lihat dari teras jadi serong gitu ke arah pohon yang dimana si abang A ini naik gitu kan. Kelihatan lah dia bercakap-cakap sampai dia jatuh pun gue ngelihat pas melayang-melayang itu gue lihat banget dia jatuh. Jadi dia jatuhnya itu pas naik langsung jatuh apa masih lagi berusaha ngambil rambutan baru jatuh? Jadi gini, dia udah naik kan. Dia udah ngambil beberapa lah buah gitu kan. Nggak tahu kenapa tuh gue emang nggak ngelihat detail dia di atas ngapain aja gitu. Tiba-tiba dia jatuh. Tapi pas dia jatuh itu kan dia ngeluarin suara gitu kan. Lah gue langsung refleks lihat loh ya ke arah dia kan. Gue lihat benar-benar pas dia tengah-tengahnya itu tuh terbang, itu berasa terbangnya. Kayak melayang gitu ya? Iya, gue ngeliat gitu kan. Jatuhnya duduk. Setelah itu dia dibawa ke tukang urut terdekat. Di tukang urut terdekat itu ternyata pas dia lagi diurut dia sempat kesurupan. Kesurupannya itu berarti memang, itu pas jatuh duduk itu nggak sadar apa masih sadar tuh dia? Masih sadar, masih sadar. Kayak aduh sakit gitu kan. Dibawalah dia ke tukang urut terdekat. Terus dia kesurupan. Ditanyain sama orang yang ada di situ nih, kamu siapa gitu kan. Saya penunggu rambutan ini, kebun rambutan ini, kata dia gitu kan. Terus kenapa kamu masukin raga si cowok ini gitu kan ya? Saya cuma mau nyampein pesan katanya gitu kan. Terus kata si cowoknya ini kan, tapi suaranya tuh bener berubah gitu. Ini kan cowok ya yang jatuh gitu. Iya, yang ngomong tuh cewek itu, suara cewek. Nah, terus ditanya, kenapa kamu masukin raga dia? Terus dia bilangnya, saya itu kasihan sama dia katanya. Kasihan kenapa gitu kan ya? Saya kasihan sama dia karena dia anak yatim. Kayak gitu. Makanya saya tahu dia anak yatim, saya dorong dia kayak gitu. Nah, ini belum tahu kan maksudnya kenapa gitu. Itu kelas 4 SD kan gue alamin itu kan. Setelah gue SMP nih, gue masih ingat aja tuh cerita itu kan. Setelah gue pikir lagi, ternyata masuk si Miss K ini, dia ngejorokin dan karena dia anak yatim, dia pengen si A ini buruan nyusul bapaknya gitu. Gitu. Jadi epicnya tuh si Miss K ini baru gue pahami setelah gue berbelasan tahun umur nih, baru paham gitu. Berarti selama ini kayak mikirin terus ya itu maksudnya apa? Maksudnya apa gitu, sampai gue pecahin maksud dari itu gitu kan. Udah dari situ langsung gue pikirin sebelum-sebelumnya kayak relate ya dari yang gue pertama ngeliat dia itu melayang, terus yang kedua gue dengar suaranya, terus yang ketiga akhirnya ada kejadian dan dia masukin ke raga orang itu, gitu kan. Itu sih yang benar-benar membuat gue kayak, oh ini kayak sebuah kunci yang baru aja terbuka gitu dari udah bertahun-tahun ya. Iya, dari diri gue. Dan sejak saat itu gue banyak banget sih ngalamin hal-hal yang menurut gue di luar nalar gue gitu. Especially ya kayak di sekolah. Dari share tuh di sekolah. Iya kayak gitu sih. Kalau dari sekolah itu pernah sih ya waktu kita ngadain, kalau pramuka kan bilangnya persami ya. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi gue waktu itu ekskulnya paskibra gitu kan. Pas paskibra ini memang untuk tekanan apa ya kayak siksaan gitu ya. Ospek. Iya kayak ospek gitu. Jadi
dari teteh-teteh atau akang-akangnya ini emang menekankan banget kan, kayak lu tuh harus kayak gini. Dan di momen itu tuh kita itu dikasih dinner atau makan malam yang emang banyak banget. Seorang tuh kayak nasinya tuh bisa 3 centong atau 4 itu. Sedangkan untuk cewek-cewek yang biasa makan dikit kan nggak mungkin kan ngabisin. Dan itu pas kita lagi makan, itu pun disetelin lagu Indonesia Raya. Selama lagu Indonesia Raya itu diputar, itu harus habis makanannya. Harus makan terus. Salah satu teman gua, itu dia sesak napasan. Karena kan memang makanannya itu kan buru-buru. Nggak nikmat dong dia, jadinya dia kayak sesak, kurang makannya juga nggak nyaman lah ya. Tiba-tiba dia teriak. Gua yang cuman beda 2 atau 3 orang dari sisi dia yang teriak tadi ini, kaget dong. Kita langsung nengok ke arah dia kan. Kenapa nih anak gitu kan. Kayak apa ya, pas disamperin gitu udah lain tuh dia, kayak mau ngebrontak gitu. Terus abis itu teteh-tetehnya masuk lah nih nolongin dia. Dibawalah dia ke musola untuk ditenangin lah ya, ditenangin gitu kan. Nggak taunya emang posisi saat itu yang kesurupan ini ditaruh di musola dan kita yang lainnya itu disuruh turun kan. Itu tadinya kan di lantai 2. Kita turun dari gedung sekolah itu, kita tunggu di lapangan soalnya supaya semuanya kelihatan nih ada, semua orang tuh ada di situ. Jadi jangan ada yang kenapa-napa lagi nih. Selama kita disuruh nunggu itu, ternyata dia tuh nyinden di musola itu. Sempet nyinden juga, dan kita kedengeran banget ya. Nyindennya tuh suara doang apa sambil nari? Sambil nari, cuman sayangnya memang gue nggak lihat. Nggak lihat ya, tapi emang diceritain. Kedengeran pas dia nyinden itu. Ana wangna terima wasti yang pantati. Itu merinding banget sih ya. Merinding. Merinding banget sih, parah. Terus setelah kejadian itu ada momen kita tuh disuruh tidur di musola akhirnya, ya kan, karena emang takut ada apa-apa kan ya. Jadi kita tidur di musola. Tapi setelah jam-jam mendekati subuh gitu kan, itu tuh ada suara kayak entah itu kakek-kakek yang biasanya kan kakek-kakek tuh suka bawa tongkat ya kalau jalan, kayak tek tek gitu kan. Oh iya, kalau pakai tongkat ya. Nah itu bunyi tongkat tuh, jadi musola itu kan lebar. Jadi arah dari sini ke sini tuh dia kayak jalan lewatin kita yang lagi tidur di musola itu. Terus sempet kayak si tongkat itu kayak diser gitu. Jadi kayak selama jalan tuh tek tek ser gitu. Oh, diseret. Gitu. Diseret-seret gitu. Kita nggak berani ngelihat karena habis kejadian yang kesurupan tadi. Tapi itu denger semua apa gimana sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa yang masih melek, contohnya gua sama temen gua. Habis itu konfirmasi tuh. Iya, lu denger gak sih? Kayak gitu kan. Denger gitu. Dari situ ya udahlah, itu pengalaman horor yang menurut gua lumayan sih ya, karena bener-bener ngeliat temen gua kesurupan gitu. Nah itu abis kesurupan itu disembuhinnya gimana? Gua nggak tahu sih, karena kan di musola ya. Oh, jadi nggak dibolehin ya. Tapi ada ustadz apa yang? Ada ustadz yang memang, karena mereka udah mempersiapkan. Kebetulan banget sekolah kita itu diapit sama kuburan kanan kiri. Bahkan rumor-rumornya nih ya, di sekolah itu jadi dulunya itu memang full kuburan gitu. Dan itu tuh diambil tengahnya gitu, di-skat gitu buat sekolah kita. Jadi menurut gue untuk hal-hal yang biasa terjadi kayak gitu ya pasti ada. Ada. Ya, kayak gitu. Auranya juga beda. Iya. Beda banget sih, apalagi pas diapit soalnya kan. Diapit sama kuburan itu kan. Ya setelah kejadian itu yang dapat gue pelajari, memang setiap tempat itu pasti ada. Gitu kan. Itu sih kalau dari sekolah. Nggak ada lagi tuh selain itu di sekolah? Yang paling epic sebenarnya itu doang. Itu, ya. Kalau yang lain menurut gue biasa aja ya gangguannya. Cuman ngeliat-ngeliat sekelebat itu udah biasa sih. Kalau di kampus apa di mana gitu ada? Oh, kalau di kampus itu pernah. Jadi ceritanya toilet perempuan ini pas kita masuk nih ada kaca gede banget gitu kan. Gambarannya ya, kaca gede banget.
Terus habis itu Ini kaca emang kamar mandi gitu? iya kamar mandi buat perempuan lah ya. Hmm. Kaca, terus kita jalan lagi ke sini ada 2 kamar mandi, ada yang pojok, ada yang sebelah sini lah. Pokoknya cuma 2 gitu kan. Di deket kamar mandi itu ada kayak pelang gitu jaga kebersihan gitulah Iya, ya. iya, iya. Nah itu tuh posisinya itu di lantai 3 Hmm. dan gue paling inget banget dan nggak mau lagi ke sana gitu. Hmm. Gue lagi ngaca nih Hmm. awalnya. Terus abis itu tiba-tiba ada cewek datang dari luar. Terus ngaca nih bareng gue. Terus oh yaudah, gue nggak ngerasa aneh apa-apa nih. Tapi kayak nggak kenal aja gitu. Iya kayak nggak kenal kan bisa jadi itu anak dari fakultas lain, cuman iya. numpang kamar mandi Hmm. fakultas gue gitu kan. Hmm. Ya gue santai aja, gue kayak kak gitu kan. Terus dia cuman kayak ngangguk gitu kan, senyum pun enggak gitu. Kayak udah diem aja gitu. Gue udah berusaha ramah lah ya seenggaknya. Kamar mandi lah gue. Hmm. Ternyata pas gue keluar dia masih ada di situ, Ngapain? masih ngaca. Gue juga bingung kenapa dia ngaca lama banget gitu kan. Abis itu dia ke kamar mandi lah nih, ke yang pojok, yang pojok itu kan. Pas dia masuk tuh juga kedengeran tuh yang pelang tanda kebersihan tadi itu kan dikacain gitu ya. Itu sempat kedengeran kayak gitu loh, emang bunyi kaca gitu kan. Terus oke lah, berarti ini orang, gue kira gitu kan. Setelah berapa lama temen gue dateng kan, udah belum deal gitu kan. Udah, terus bentar deh, soalnya gue aneh nih, kok orangnya nggak keluar ya gitu kan. Bentar deh, terus gue tengok tuh Ngintip. gue tengok aja Oh, gitu. tengok. Kok nggak dikunci ya, jadi kebuka sedikit gitu loh Oh, pintunya. iya. Ada celah buat lihat gitu ya. Gue tuh curiganya takutnya dia tuh kenapa-napa gitu kan, apa dia pingsan tiba-tiba kan, kita nggak tahu juga kan. Gue buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi lu jelas banget tuh liatnya. Gue jelas banget ngeliatin. Nah, perawakannya gimana tuh kalau lu kemarin lihat? Perawakan dia tuh lebih pendek dari gue. Terus rambutnya lurus kayak orang habis muting, lurus banget gitu loh. Segini lah ya. Bajunya putih. Cuman emang sih Ini anehnya putihnya gue kaos apa gimana? Apa jaket apa gimana? kayak kemeja orang anak kuliahan biasa gitu loh. Oh iya iya. Pendek segini lah ya, seperempat tangan gitu. Anehnya gue di situ, gue tuh nggak ngelihat sampai ke bawah-bawah. Nggak ngeliat kaki ya? Gue cuman kayak ngeh di cermin aja, ngeliat muka sama Oh, muka badan gitu. ya? Muka badan lah segitu ya. Muka sama muka aja gitu kita tuh. Nah, pas setelah gue ngecek itu kamar mandi emang dia nggak ada. Gue nggak mungkin dong, maksudnya kayak berpikiran yang aneh-aneh karena di situ emang nggak ada jalan lain gitu. Selain emang pintu keluar kamar mandi yang sama kayak gue mau keluar dari di teman gue jemput tadi gitu. Gue nggak tahu ya kalau misalkan temen gue nggak jemput itu apa gue masih diem di situ atau gimana. Gue nggak tahu rasanya. Ternyata gue udah lama di situ. Oh, udah lama. Temen gue tuh bilang, lu ngapain sih di lama banget kamar mandi katanya gitu. Gue cuma ngaca doang gitu kan ya. Abis ke kamar mandi terus gue ngaca. Sebelum gue ngaca, sebelum ke kamar mandi tuh kan gue sempet teman cewek itu tadi kan. Nah setelah itu ya udah gue keluar. Kata temen gue gini, lu ngapain lama-lama di situ? Lu ngeliat sesuatu ya katanya gitu. Dan memang banyak rumor yang bilang di lantai 3 itu memang ada. Oh ini posisinya di lantai 3 nih? Posisinya di lantai 3 kampus gue lah ya. Situ. Jadi nggak mungkin ya dia lompat apa dia gimana? nggak mungkin lompat Emang karena satu-satunya pintu tuh di situ. Dan di kamar mandi itu pun ventilasinya cukup yang di atas aja gitu, bukan kamar mandi yang ada jendela gede gitu, nggak kayak gitu. Itu sih salah satunya itu. Terus pernah juga pas lagi malam-malam kita tuh kan emang anak keuangan ya, dan kita belajar akuntansi juga tuh di kampus kan. Kebetulan lagi banyak banget tuh PR dari dosen kita. Jadi sampai malam tuh di kampus. Kita ngampus di malam itu emang kita aja, bukan sama dosennya. Jadi memang kita yang ngerjain PR bareng lah. Kerja gitu kelompok ya. lah ya. Ngerjain bareng gitu lah. Nah kebetulan memang di gedung gue ini ada tempat buat duduk-duduk gitu loh di bawah tuh kan, lantai 1. Kita duduk di situ dan posisinya karena udah lewat jam 10, dari satpamnya ini mati lampu yang dari lantai atas tuh kan, kayak lantai 4 dimatiin, sampai lantai 2 pun dimatiin, lantai 1 doang nih yang emang karena deket himpunan, jadi tetap dibiarin. Berarti dari atas udah mati semua tuh iya, ya? Gelap banget ya? Gelap banget serius. Nah itu tuh posisinya ternyata gue punya teman yang emang dia juga bisa melihat, peka juga dia. Taunya apakah dari mana? Sama-sama lihat atau gimana?
Gini sih, awalnya tuh dia bilang ke gue katanya, dia perasaan gue gak enak gitu kan ya. Terus gue awalnya emang gak mau bilang, gue takutnya kan emang perasaan gue doang ya, Iya. takutnya dia emang bukan orang-orang yang bisa ngerasain gitu. Terus Ngetes dulu lah ibaratnya. gue pengen tahu nih apa yang dilihat gitu kan. Hmm. Gue tanya, kenapa lu gitu kan? Kayaknya ada yang merhatiin kita dari tadi gitu. Kebetulan memang posisinya gue sama dia lagi berdua doang, teman-teman gue lagi ke himpunan gitu. Mana kita ngerjain akuntansi kan yang buku-buku besar gitu loh, masih seribet itu kan dalam satu meja itu. Kita nggak mikir apa-apa, pokoknya mau ngerjain PR, tiba-tiba ngerasa ada yang ngeliatin. Pas dia ngeliat ke atas, itu dia belum berani ngomong apa-apa, belum berani. Tapi lu udah lihat tuh sosoknya apa gimana? Gue cuma ngerasain kalau sekelebet nih ada di lantai 3 atau lantai 4, dia tuh lagi merhatiin kita gitu loh dari atas gitu kan. Nah pas banget malam itu memang dia kan rumahnya agak jauh ya dari kampus. Dia mutusin buat nginep di kosan gue gitu kan. Ceritalah dia, menurut saya tadi emang ada sosok berwarna merah. Jadi miski tapi warna merah. Dan ternyata setelah itu kan semester 1 ya, jadi kita kan belum tahu apa-apa nih tentang kampus kita kan. Diceritain ya bahwasanya ada Simer namanya. Jadi terkenal di universitas gue nih. Simer itu, Simer itu memang penghuni kampus itu. Gitu. Oh kata gue, jadi lu lihat juga ya tadi? Iya gue lihat juga gitu. Tapi dia nggak cuma nunjukin doang, dia nggak pernah ganggu sih kata anak-anak, cuman sering nunjukin. Kalau dia ada gitu ya di situ. Kalau dia tuh ada gitu. Berarti banyak juga tuh yang pernah lihat itu. Banyak di perpustakaan juga sering. Karena kan berdebu dan banyak buku gitu ya. Jadi dia senang sama tempat yang seperti itu. Berarti dia mobile gitu ya, pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah terus ya. Ke gedung ini gitu. Sampai pernah ada kejadian bunuh diri. Bunuh diri di kampus? Tapi ini beda gedung. Jadi kan yang tadi gue ceritain itu kan gedung fakultas gue ya. Yang ini tuh fakultas lain. Cuma memang berseberangan sama gedung gue. Deket dong ya? Iya, itu posisinya kita lagi ada kelas nih. Kelas. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 3 menjelang asar gitu loh. Oh iya. Ya, sore lah ya. Di situ tuh tiba-tiba banyak orang yang teriak. Gimana sih, kayak orang tuh pada kaget gitu, wah gitu kan, rame. Kita karena ada kelas, kita nggak ngeliat kejadian langsung gitu. Terus? Tapi ternyata ada anak yang loncat dari lantai 4 gedung fakultas lain. Cewek apa cowok nih? Cowok. Cowok ini tuh pas ditelusurin ternyata dia punya masalah gitu kan. Dia tuh udah nggak kuat sama masalahnya itu, masalah hidupnya lah. Gue nggak tahu detailnya karena memang bukan teman dekatnya ya. Dan di situ banyak bercak darah juga di jalanan itu, seberangan gue fakultasnya itu kan. Ya dari semenjak itu, karena gue juga aktif ikut paduan suara ya pada saat itu, dan kita mau ada konser, itu sampai jam 12 malam kita belum pulang latihan. Oh tetap di kampus ya? Tetap di kampus. Dan pas kita di kampus itu memang ada beberapa hal yang aneh, kayak suaranya itu padahal udah disatuin nih, tapi ada yang bocor dan suaranya tuh beda, nadanya tuh nggak sama yang udah di note lah gitu. Kayak kita kan baca skrip ya pas paduan suara itu harusnya kan. sama. Seharusnya ini sama, tapi ini tuh selalu beda gitu. Akhirnya dari pelatihnya sendiri udah bilang ini ada yang aneh, kita ubahin aja. Jadi ya gitu sih sesingkat-singkatnya. Nah tapi sorry gue gitu. potong dulu. Kalau yang habis bunuh diri itu dia sering ganggu nggak tuh? Apa emang udah nggak ada aja? Mungkin karena beda fakultas dan beda gedung kan ya. Gue nggak pernah sih ngerasa ada dia. Tapi ada cerita nggak kalau si itu ganggu gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, dia nggak ada cerita. Ya yang gue aneh sih, maksudnya kenapa mesti di kampus sih? Gitu. Kayak gitu sih. Selama dia kayak gitu. Pengalaman gue juga ada pas lagi pulang kampung ya. Nah, boleh tuh di-share. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata
bisa langsung email atau DM Instagram kita. Jadi pas pulang kampung nih ceritanya kita tuh sekeluarga doang. Jadi cuman ada bokap gua, nyokap gua sama ketiga adik gua, ya kan. Nah di sini tuh posisinya gua itu di belakang supir. Di situ udah pukul sekitar jam 10 sampai 11 malam lah ya. Ceritanya memang bokap gue ini kan senang banget lagu-lagu Jawa gitu kan. Disetel lah di malam itu. Sebenarnya gue udah mau negur tapi nggak enaknya takutnya dia ngantuk. Lagu Jawanya tuh nyinden apa gimana? Enggak yang nyinden. Oh yang biasa yang aja biasa ya? lah ya gitu kan. Cuman ada saut-sautannya gitu. Oh iya. Kan setelah kita jadi tuh itu jalanannya tuh gua gambarin dulu ya. Kita jalan di sampingnya itu ada rel kereta. Rel keretanya tapi lebih tinggi sedikit tanahnya gitu ya. Jadi ya kita bisa melihat si keretanya lewat gitu lah. Pas rel kereta itu sepanjang jalan itu bokap gue tuh dengerin lagu itu terus gue yang masih melek emang gantian gitu loh kayak tolong ya kamu temenin bapak gitu kan. Itu gue dengar suara kayak manggil gue. Sebenarnya nama gue di keluarga tuh bukan Bila gitu kan. Terus manggil nama gue tuh. Gue pikir kayak siapa namanya, gue lihat kan ke belakang adik gue nggak tidur nyokap gue tidur, adik gue samping gue tidur, bokap gue doang kan sama gue tanya. Tapi itu jelas apa samar-samar? Dengernya? Awalnya samar-samar, tapi lama-lama jelas. Makanya gue nanya, Pak manggil aku nggak sih? Berarti beberapa kali tuh ya manggilnya? Beberapa kali. Terus habis itu kita jalan lagi, bapak gue kayak nabrak seseorang gitu loh. Otomatis kan mobilnya kan ngerem mendadak dong, kayak gitu pada kan bangun kita. ya? Adik gue juga pada bangun. Cuman memang posisinya di situ gue kayak nggak beres nih, gitu kan. Takutnya ada apa-apa nih. Tapi kan. berasa tuh kayak ketabrak? Nggak berasa, cuman hampir ketabrak. Jadi bapak gue tuh kayak ngerem gitu, kayak ngerem. ngeliat orang mungkin ya? Ngeliat orang. Jadi kan pas bapak gue ngerasa nabrak orang itu, dia sempat ibaratnya bapak gue nggak mau lah bawa sial kan, makanya dia berusaha sekuat mungkin ya ngerem gitu. Kita bangun, bapak gue sama mama gue sempet kayak diem-dieman gitu. Ini orang tuh bukan ya gitu, kayak masih neges-negesin gitu kan. Ini kejadiannya jam berapa nih? Nah itu kan karena tadi jam 10-11, kemungkinan itu kan udah agak lama nih, sekitarnya jam 12 lah. Jam 12 menuju jam 1 gitu. Itu tuh kita sampai diem-dieman dulu tuh di mobil. Kondisi jalan sepi? Sepi banget, sepi banget. Yang tadi gue bilang samping rel kereta yang agak tinggi tanahnya, kita jalan di jalanan yang emang desa gitu loh. Kebun-kebun, banyak pohon-pohon gitu kan, kiri kan. Nah itu kita mutusin nggak mau lihat. Karena aneh. Jadi nggak turun nih? Nggak turun, karena aneh. Pas kita ngerem mendadak itu, nggak ada pala yang muncul lagi gitu loh di depan layar itulah ya, kemudi gitu. Lihat, nggak ada. Itulah otomatis kayak, oh udah, ini berarti bukan gitu. Jalan lagi kita, udah tuh, alhamdulillahnya setelah berjalan itu nggak ada hal aneh sih. Selamat ya, tujuan. Alhamdulillah selamat. Tapi ada kejadian lagi yang gua ngikut ke desa saudara gue. Jadi ini masih sama kampung ya, Jawanya sih Jawa Timur sana lah ya. Tapi gue nggak sebutin daerahnya spesifik kayak gimana. Ceritanya nih gue diajak sama bude gue kan. Bude gue ngajak nih, ayo pulang kampung nih kesini gitu, nengok mbak gitu. Dan ternyata bude gue ini masih punya uyut. Jadi bude gue ini punya anak, anaknya sepupu gue kan. Sepupu gue ini masih punya uyut, cewek. Ya kan. Berarti umurnya udah berapa tuh? Iya, nggak tahu sih, gue nggak nanya juga. 80-90-an kali ya? Pokoknya di rumah ini nih, itu memang lagi banyak keluarganya. Jadi ada adiknya bude gue, terus bude gue, terus saudara yang lain ada, sepupu-sepupu gue yang lain juga ada. Posisinya kamar tuh ada 3. Jadi pas kita masuk rumah, kanan kiri ini, di kiri itu ruang tamu, di kanan itu ruang kamar, ada 2. Nah kesana lagi ke arah dapur itu ada lagi, sebelum dapur ada kamar sebelah kiri 1. Nah gue ditempatin di posisi itu, kamar. Jadi itu. Di rumah itu berapa orang? Banyak sih, gue nggak ya? bisa ngirain waktu itu.
Nah, terus kan Berarti lagi rame nih ya. lagi rame banget, iya lagi kumpul habis kumpul. lebaran lah Iya, itu iya. momennya. Heeh. Nah dari kamar yang gue tempatin itu menuju dapur, ternyata di dapurnya itu ada sumur. Sumur yang emang dipakai kalau lagi susah airnya gitu. Karena emang masih Itu ada di di dalam rumah. di dalam rumah ada sih. Iya, sumurnya di dalam rumah, bener-bener di dalam rumah. Di tengah-tengah, dan ternyata di tengah-tengah itu tuh pas gue lihat sumurnya ya, emang cukup serem lah ya, serem gitu kan. Karena Dalam banget tuh. nggak terlalu dalam tapi agak dangkal lah ya. Nah samping sumur itu kamar mandi. Nah di depan sumur sana kamar uyutnya. Oh. Dan di kamar uyutnya sini, di sebelah sininya lagi itu pintu keluar dari pintu belakang lah, pintu belakang gitu kan. Jadi kejadiannya itu pas gue baru dateng, itu gue nyampe jam 11 malam kan di sana. Gue ngelihat, jadi ada jendela yang jendelanya itu memang tinggi gitu ya. Jendela tinggi tau gak sih yang kayak cuma sepetak doang, Oh, yang sekotak gitu tapi tinggi. tapi tinggi Hmm. di posisinya gitu. Hmm. Nah di bawahnya itu tempat kasur gue sama adik gue tidur. Jadi gue berdua sama adik gue di kamar itu yang dekat kamar mandi tadi Iya, iya. kan. Gue ngeliat pundak. Pundak Mm-mm. di mana? Di jendela. Di jendela itu. Kebetulan tuh si jendelanya ini nih nggak dihordengin. Namanya di kampung dan ya. Berarti mbah, itu tembusnya mbah ya. emang keluar tuh jendela. Ah. Tembusnya bener-bener keluar. Gue ngeliat pundak warna merah. Kata gue, kok orang setinggi itu ya? Gue mikir gitu kan, aneh. Bener merahnya bener Bener-bener ini. merah kayak baju gitu. Oke, Bang. Gue aduh merinding. Terus pas apa namanya, kebetulan banget sialnya gue ya, jam 11 itu gue baru sampai, gue berusaha tidur ngeliat pundak. Jam 2, jam 3 gue bangun. Ngapain? Gak tau kenapa, karena tempat baru gitu kan. Kalau nggak bisa tidur mungkin ya. Nggak bisa tidur, apalagi gue sebenarnya udah nggak tidur. Iya. Gue ke kamar mandi nih, kata gue, Dek, kok belum tidur? Masih main game gue, kata gitu. Dia masih main game tuh. Dia nggak ngeliat apa-apa, tapi emang gue nggak cerita ke dia sih, soalnya gue berusaha untuk nggak bikin dia takut lah. Oh, berarti dia ada lu nih nggak peka nih. Nggak peka Yang peka dia. lu doang. Iya, yang biasa, yang bisa rasanya dulu. Gue ke kamar mandi, terus di kamar mandi itu gue ngeliat uyut gue lagi duduk di depan kursi-kursi balai yang di Jawa itu tau gak Iya, sih? yang kayu-kayu. bambu-bambu gitu kayak. Yang bambu-bambu gitu. Duduknya di situ kan. Gue perhatiin kan, gue sapa lah, uyut gitu kan. Terus? Dia diem aja, Dia tatapannya kosong apa ngelihat dulu? atau tatapannya gimana? kosong. Dia Kosong. sambil ngeliat ke arah gue, kayak gitu aja. Diem aja gitu. Dari awal nih, natap apa setelah lu tegur baru Dari dia lihat? awal. Dari awal gue keluar dari pintu kamar, kan gue belok sedikit baru ke kamar mandi yang dekat ada sumur. Yang jam 2 ya? Jam 2 jam 3 tuh tadi? Jam 3-an deh Oh, jam kayaknya. 3. Nah terus si uyut tuh diem aja gitu. Iya, Terus lagi gua, juga aneh kan. aneh, Jam iya. segitu masih duduk di situ. Nah. Gue mikir kalau subuh mending ya, mungkin dia mau Habis, sholat gitu kan. Ini dia bener-bener kayak diem gitu. Terus aku sapa dia diem. Udahlah, nggak mikir apa-apa, ke kamar mandi selesai. Berarti lewatin dia tuh. Lewatin dia lagi. Nengok lagi dong, kayak mungkin uyut tadi nggak ada aku kali ya. Terus apa lagi? Masih kayak gitu. Oh, udah, oke, bye. Udah feeling gak enak nih. Masuk lagi ke kamar. Pas ngeliat di jendela itu, si pundak merah itu masih ada. Serius masih ada. Itu kayak, ini apa ya gitu kan. Nggak hilang ya? Feelingnya tuh bener-bener ngerasa kayak diawasin, iya gitu kan. Aku nggak tahu dia tuh ya ada niat jahat apa enggak gitu. Gue nggak tahu. Setelah itu tidur lagi lah gue, pokoknya berusaha tidur biar nggak mikirin si pundak merah itu dan uyut gue yang aneh itu. Pas besokan paginya gue malah bersyukur gue subuh kesiangan karena gue udah ngelihat jendela udah nggak ada lagi tuh pundak merah kan. Nggak tahu kenapa itu ya, karena gue takut kan ya. Posisinya juga cuma berdua doang di kamar itu. Gue refleks langsung ngeliat ke jendela malam-malam, maaf siang, pagi-pagi tuh. Gue ngeliat ke jendela, gak ada jemuran,
nggak ada gantungan apapun, jadi kosong. Tapi bener melompong pundak aja. doang tuh yang dilihat. Apa Iya, setengah pundak. badan gitu? Pundak Oh, pundak kayak doang. bener-bener pundak gitu. Hmm. Tadinya tuh mau gue perhatiin tapi gue nggak berani. Nggak berani. Gue ngerasanya kayaknya dia jahat kalau misalkan kita Karena semakin warna-warna merah gitu ya. iya ya mungkin spesifik itu kali ya. Hmm. Tapi sebenarnya gue ngerasanya dia kayaknya nggak baik. Dia cuma apa namanya? kalau Auranya dia beda lah ya, diganggu, gitu. Kalau diganggu kayaknya dia bisa nyerang gitu. Makanya gue mutusin udah ya cukup tahu aja gitu kan. Setelah besoknya nggak ada itu pundak merah itu nggak ada lagi. Tapi lu sempet nanya nggak sama Uyut? Ah? Sama Uyut Oh lu nanya iya, nggak? pagi-paginya gue ketemu Nah. di dapur nih. Si Uyutnya emang suka bikin apa namanya pecel gitu kan. Gue tanya lah pakai bahasa Jawa, cuman waktu itu gue juga sempet tanya sama bude gue bahasa Jawanya ini apa gitu. Gue Indonesiain aja lah ya di sini. Gue bilang, Uyut tadi malam duduk di situ atau tidur di situ gitu kan? Enggak katanya. Ora gitu kan ya. Terus apa? Masa sih gitu. Tapi oh yaudah deh aku bilang gitu kan ya. Tapi Uyut beneran nggak keluar jam segini? Aku bilang gitu kan. Enggak gitu. Gue heran dong ya. Siapa yang gue lihat kan? Tapi itu bener tuh, dari ujung kepala sama ujung kaki kelihatan tuh. Serius. Bener. Serius lihat dia tuh duduknya kayak gimana sih, kayak gini loh. Kakinya Nyilang- tuh agak nyilangin. ngilang gitu ya. Lumayan creepy juga sih karena dia menatap gue dengan tatapan kosong. Iya, itu dia yang natap itu yang lumayan. Agak aneh kan? Ya itu sih pengalaman di kampung ya. Memang nggak luput sih kalau daerah-daerah yang penuh dengan kebun-kebun. Dan pas gue sadarin ternyata samping rumah mbah gue itu ada kuburan. Kuburannya kuburan umum apa emang kuburan sendiri? Keluarga. Oh, keluarga. Iya. Tapi tetap aja. Iya. Tetap aja sih. Auranya sih. Auranya beda banget. Kayak gitu. Itu sih yang gue rasain saat itu. Karena mungkin memang gue capek ya dari perjalanan jauh. Jadi gue bisa ngelihat Uyut gue yang tingkah lakunya begitu, terus ngelihat pundak merah itu gitu. Tapi normal ya, Uyut lu tuh nggak kayak yang lu pikirin kayak lu sapa diem aja gitu. Pas paginya tuh normal ya, kayak jawab aja. Iya gitu. normal, cuman memang yang pas gue lihat malam-malam itu dia agak pucat. Iya kan, semenjak kejadian gue lihat Uyut gue pucat itu, terus pas paginya dia baik-baik aja, ya gue udah tahu sih memang Beda ya, bukan beda, bukan itu Uyut. bukan Uyut gue gitu. Udah sih dari situ aja. Ada cerita lain tapi ini tuh beda lokasi ya. Gue kan sekarang kan ya alhamdulillah udah punya kerjaan gitu kan. Di kantor gue nih memang ada sekitar 7 lantai. Kita tapi makainya itu cuma 4 lantai. Yang lain itu dipakai sama kantor lain lah gitu. Iya. Jadi berbagi gitu kan. Ceritanya ini gue baru banget ya jadi karyawan di situ gitu kan. Entah kenapa gue selalu berhubungan dengan lantai 3. Oh, jadi emang ditempatin di lantai 3 nih sekarang? Iya, sekarang di lantai 3 nih. Tapi sebelumnya itu di lantai 2. Memang gue saat itu lagi numpang di lantai 3 gitu kan. Di lantai 3 ini jadi kalau toilet di kantor ini kan kakinya bisa dilihat ya sama orang lain gitu kan. Ceritanya gue masuk nih ke kamar mandi. Gue lihat ada orang gitu di pojokan. Oke lah gitu. Gue pakai kamar mandinya, terus selesai gue keluar. Habis itu gue lihat lagi, masih ada atau gue bener-bener ada sepatu kaki gitu loh. Nah, terus kayak tapi kok dia diem aja ya, maksudnya nggak ada bunyi air kah atau flash yang udah selesai. Tapi kah, ada gitu. tuh kakinya. Ada kakinya, kata gue nih orang ngapain tidur atau apa gitu kan. Ya gue nggak ambil pusing, gue tinggal ngaca nih. Biasa kan kalau cewek itu lo pasti bersihin rapi-rapi jilbab dulu lah ya. Setelah gue rapi-rapi jilbab itu, gue penasaran kan, ini orang takutnya gue kenapa. Gue tuh selalu cek orang-orang yang aneh gitu loh, kayak yang nggak keluar-keluar iya gitu. kenapa gitu kan, gue mastiin keadaan dia gitu kan. Terus gue lihat lagi udah nggak ada kaki. Gue nggak ngelihat dia keluar, padahal gue kan ngaca ya. Otomatis kalau dia lewatin gue ya di kaca itu dia nampak. Iya, udah gitu buka pintu kan pasti. Kedengeran juga cekrek-cekreknya atau ya udah itu sih. Yang dikenalin lah ya, ibaratnya gue dikenalin sama penunggu di kantor baru ini gitu. Karena juga kejadian pas lagi sholat isya. Jadi memang kantor gue itu udah sepi. Gue ini kan shifting ya itunya apa Oh iya. waktunya. Ganti-gantian ya. Nah di situ tuh
posisinya gue nggak ada mikirin apa-apa, kayak ya udahlah, gue pengen sholat, tujuan gue baik gitu Ini kan. berarti sendiri nih Sendiri gue posisinya? ke Yang lain? lantai 1. Yang lain udah nggak ada. Yang lain ada, cuman ya gue pengen sholat lebih awal aja gitu, karena gue pengen pas pulang tuh udah santai lah gitu. Gue turun nih ke lantai 1 naik lift, nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada. Pas masuk ke kantor lantai 1, ternyata memang gelap bener-bener kayak apa sih, cuma ada satu lampu yang diterangin, dan itu tuh posisinya buat depan kamar mandi doang, depan kamar mandi, dan sebelah sananya itu pojokannya musola. Ini lorong nih. Iya kayak lorong gitu. Masuklah gue ke sana, gue wudhu segala macam gitu kan ya. Gue udah nggak mikir aneh-aneh nih. Pas gue lagi sholat, kedengeran tuh kursi geser. Jadi kursinya tuh bener beroda gitu kan. Rodanya tuh geser, gimana sih kayak bunyi kursi geser gitu. Kayak digeser orang gitu. Iya kayak digeser orang gitu, dan makin berisik. Ya gue nggak tahu deh, sholat saat itu gue kayaknya kurang fokus juga ya gara-gara itu ya. Terus ya udahlah, gue berusaha tetap lanjutin kan. Setelah gue lanjutin, gue selesai, gue telaah lagi nih, bener nggak sih ini ada orang atau enggak sih gitu. Gue cari-cari, nggak ada, nggak ada orang. Cuman anehnya ada suara kursi itu. Itu lama nggak tuh kejadiannya, suaranya itu? Apa cuman bentar-bentar terus hilang? Apa selama sholat terus-terusan? Lumayan lama. Lumayan lama. Jadi pas gue rakaat kedua, ketiga itu sih yang baru enggak ada bunyinya gitu. Pas rakaat 4 udah enggak. Gitu. Jelas banget tuh bunyi. Jelas, kayak bener-bener orang lagi geser bangku gitu atau lagi benerin bangku. Karena pas gue lihat keluar-luar pun satpamnya ternyata lagi di luar, lagi nggak di lobi lantai 1. Gitu. Lagi ngecek yang lain kali ya? Lagi ngecek yang lain. Menurut gue, oh mungkin ada yang mau gangguin gue sholat nih atau gimana gitu kan ya. Ya di situ sih gue udah tahu nih, memang berarti dari buka kunci tadi yang pertama gue ngeliat Miske melayang itu sampai sekarang gue masih bisa ngerasain. Terutama pada saat gue lagi sakit atau gue lagi kecapean kayak gitu, itu energi gue lagi low di bawah mereka gitu. Nah kalau lagi sakit tuh lo biasanya ngeliat apa tuh kalau lagi sakit? Pernah waktu pas kena COVID, waktu tahun 2020 menuju 2021, jadi itu kenanya itu bulan Desember, mau ke Januari gitu. Dan kebetulan gue lumayan lama juga kena COVID tuh, hampir sebulanan lebih. Lama juga. Itu Jadi, di ini karantina apa di rumah aja? Di rumah. Oh di rumah. Di rumah, jadi kita pisah kamar nih, yang positif sama negatif udah dipisahin. Gue masih positif kan, sendirian di kamar itu. Kamarnya memang lumayan gede karena kamar orang tua ya. Posisinya gue lagi megang HP nih. HP gue itu baru gue angkat gini, terus kan layarnya masih mati ya. Jadi gue nggak ngaktifin yang otomatis nyala gitu layarnya. Jadi ada bayangan gitu ya? Ada anak kecil di belakang gue sini, di belakang gue. Persis tuh di belakang? Persis, kayak bisa dibilang deket ya, itu deket, serius. Terus kayak, aduh mana gue lagi sakit gitu kan, mana nunjukin lagi nih. Itu jam berapa tuh kira-kira? Itu jam 2 malam lah. Jam 2 pagi tuh? Iya, karena posisinya gue lagi kena COVID dan lagi lemas banget. Terus jam-jam segitu gue pengen minum gitu, butuh air gitu. Makanya gue bangun, sebelum cek HP dulu jam berapa sih. Gue ngeliat itu, gue langsung merinding banget kan. Tahu nggak itu, masih inget nggak bentuknya gimana tuh anak kecil? Iya. Ada rambutnya apa botak apa gimana? Ada rambutnya sih. Rambutnya. Jadi kayak dia sedikit nutupin wajahnya gitu. Terus rambutnya ada, poninya tuh ada Poni. 9 gitu. Itu sih paling gue inget banget. Dan gue nggak tahu kenapa dia ngegangguin gue pas sakit itu ya. Dan ternyata selama ini di rumah itu banyak kehilangan kayak barang-barang yang kita lagi cari gitu. Jadi si dia ini memang anak kecil yang suka ngumpetin barang. Jahil gitu. ya? Jahil. Jadi jahil. Kayak gitu sih. Emang pernah hilang apa aja tuh barang? Ya misalkan kita lagi mau cari topi gitu kan ya. Karena panas kita butuh topi. Kita cari topi nih, nggak ada. Tapi ketika kita nggak butuh, nanti kita cari di tempat yang sama, ada. Kayak gitu. Kayak kunci gitu mungkin ya? Ya pokoknya dia sering ngumpetin hal-hal yang kita butuhin lah. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah mungkin ada pesan-pesan buat yang nonton nih? Oke. Pesan-pesannya ya,
terutama untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan kayak bisa ngerasain hal yang nggak bisa dirasain orang lain. Itu kalau bisa sih lebih hati-hati dan sering-sering beribadah aja ya, lebih dekat sama Tuhan lah ya gitu. Terus untuk dimanapun kita berada, memang banyak hal-hal yang kita nggak tahu tempat itu bekas apa atau di situ tuh ada apa gitu. Nah, oke, gimana tuh pesan-pesannya? Ya, gua Fadil. Gila. Kami yang bersama lu mau berbuka.